Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka suara, bahas solusi. Basa-basi dari studio podcast PWI Persatuan Wartawan Indonesia Kota Bandung dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 262 Bandung. Alhamdulillah hadir kali ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung yang terhormat Bapak Yayan Ahmad Briliana SOS MSI. Ya. Assalamualaikum. Ya, tema yang diangkat kali ini adalah Smart City, dinamika di antara urgensi inovasi pelayanan publik Kota Bandung berbasis elektronik. Kita bicara yang seksi tentang teknologi nih, Pak Kadis ya. Dimana di kemajuan zaman saat ini yang mendunia tentang revolusi industri elektronik ya. Namun kita bicara secara khusus saja di Kota Bandung ya, dimana ya Kota Bandung merupakan salah satu kota yang begitu pesat tingkat perkembangan ekonomi dan populasinya di Indonesia. Ya, di sejalan dengan itu ya khususnya adanya tentang 6 komponen di Kota Bandung Smart City, di mana sebelumnya Kota Bandung pernah meraih prestasi sebagai yang tertinggi atau memuaskan dengan angka indeks 3,93 kalau nggak salah ya, untuk masalah Smart City di tahun 2004 se-Indonesia ini kan ya. Kemudian juga penghargaan predikat terbaik atau tertinggi juga dengan memuaskan satisfaction dengan angka indeks di angka 4,59 ya. Kalau SPBE ya? SPBE ya. Sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, untuk itu tentang penerapannya nih di Kota Bandung saat ini Pak, terkait dengan 6 komponen itu. Ada Smart City Governance, kemudian Smart City Branding, ada Smart City Economy, Smart City Society Living ya, Smart City Living, dan terakhir Smart City Environment. Nah, ini penerapannya di Kota Bandung saat ini bagaimana, terkait ya kan sudah dapat prestasi nih ya. Tentang adanya kendala ataupun tantangannya seperti apa nih? Ya. Baik, saya nyapa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi Bandung, saya senang sekali diundang oleh Basa Basi Podcast dari Kota Bandung. Saya suka nonton. Saya lihat nih OPD sudah kok Diskominfo belum? Saya tanya ke ketua ya. Oh iya, nanti dijadwalkan. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu waktunya ya di tengah kesibukan kita semua. Saya sebagai birokrat tentu saja harus memberikan pelayanan. Ya, ini kesibukan kami tiap harinya. Hari ini saya menyempatkan waktu di tengah mepetnya acara. Nah, kita mulai dari Smart City ya. Jadi memang di Indonesia ini konsepnya bukan Smart City jadi gitu. Ya, kalau Korea Seoulnya itu kan Smart City. Kemudian Jepang juga Smart City. Los Angeles yang baru kebakaran itu Smart City. Nah, kita ini menuju Smart City. Itu nomenklaturnya. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, dari 500 sekian kabupaten, kota, dan provinsi itu membuat percontohan. Jadi tidak semua kabupaten kota dilabeli menuju Smart City. Hanya ada 100 tahun sebelumnya, dan sekarang tahun 2024 itu sudah menjadi 200 yang menjadi percontohan menuju Smart City. Gitu. Di antaranya Kota Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Surakarta, Banyuwangi, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, mungkin ini diharapkan nanti Smart City ini bisa menular ke kabupaten kota lain yang ada di Indonesia. Nah, apa sih Smart City kan gitu ya? Smart City itu adalah sebuah konsep global, konsep dunia, bagaimana membangun kota, menyelesaikan problematikanya yang semakin hari kota ini problematikanya semakin banyak, gitu. Pendudukan, sosial, ekonomi, mobility, dan lain sebagainya. Dengan cara-cara inovasi.
Nah, jadi kuncinya dengan cara-cara inovasi supaya masalah itu selesai secara efektif, efisien, dibantu oleh teknologi dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Itu sebenarnya. Nah, kota seperti misalnya kota Bandung itu kan kota yang kata orang Belanda dulu itu kan kota kecil, tempat peristirahatan. Dulu untuk peristirahatan orang-orang Belanda di Bandung dengan kapasitas maksimal penduduknya 600 atau 800. Nah, sekitar 600 sampai 800 ribu lah ya. Idealnya. Sekarang itu kalau malam ya 2,5 juta ya. 2,5 juta, seberapa kali lipatnya. Kalau malam itu, kalau siang orang Kabupaten Bandung, orang Sumedang, orang Cimahi, bekerja di Kota Bandung. Jadi yang tadinya daya tampungnya 800, sekarang semakin lama semakin banyak. Tentu saja ini menimbulkan permasalahan sosial. Apa misalnya ya kemacetan, misalnya perumahan, misalnya PKL, misalnya ini. Nah, ini kalau kita tidak melakukan cara cerdas, sementara masalahnya bertumpuk-tumpuk, ini nggak akan selesai. Gitu. Apa cara cerdasnya? Misalnya perumahan kita menggunakan naik ke atas, seperti apa yang di jalan Rumah Susun. Kemudian government dengan online, gitu. Kemudian apalagi CCTV untuk keamanan, ya. Kemudian ada boseh, sepeda, sewa dan sebagainya. Itu yang dinamakan cara cerdas, mengatasi banjir, kolam retensi gitu, sumur pompa, itu cara-cara cerdas. Karena kalau tidak seperti itu, arek dikunyalan gitu kan nggak mungkin. Ya pokoknya harus berinovasi dengan smart. Nah itu ya. Inovasi dengan smart gitu. Itu dan tiap tahun itu dievaluasi oleh kementerian. Mana nih kota yang kira-kira layak dari 6 dimensi tadi. 6 dimensi itu apa aja tadi udah disebutin ya. Kalau government-nya elektronik EGAV itu kalau diterjemahkan lagi SPBE. Jadi IGAP dinilai lagi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, sosial, nah, mana nih kesehatannya, kehidupan sosialnya, masalah sampah, masalah kesehatan dan sebagainya. Livingnya, keamanannya, kotanya aman nggak nih? Kalau aman harus bagaimana? Harus pasang CCTV, harus ada 112, harus ada tombol dan sebagainya. Kemudian environment-nya, polusinya gimana, ekonominya gimana. Ya, 6 klaster itu yang nanti dinilai kira-kira kota-kota ini memenuhi enggak kaidah-kaidah smartnya. Dari 6 komponen smart city ini kan terbagi kembali menjadi 17 komponen ya? Oh iya. Ini tiap tahun kita Nah, Bandung yang paling menarik itu, si masyarakatnya juga masyarakat yang cerdas. Masyarakatnya pengguna melek juga meleknya. Itu juga diukur. Seberapa melek masyarakat terhadap teknologi, yaitu dengan nama IMDI, Indeks Masyarakat Digital Indonesia. Jadi masyarakat yang paling melek digital di Indonesia itu adalah Kota Bandung. Silahkan di googling. Itu ada indikatornya. Apakah infrastrukturnya lengkap nggak? Apakah ada blank spotnya atau enggak? Nah, se-Indonesia paling melek teknologi Kota Bandung. Nah, jadi si pemerintah ini harus ngimbangi ini. Masyarakatnya pingin online, si pemerintahnya juga harus menyiapin aplikasi-aplikasinya. Jadi gitu. saat ini berbanding lurus dengan fasilitas dan perasaan yang ada dong di Kota Bandung ini? Ya. Atau masih ada yang belum? Kurang masih ada. Tapi kita sudah secara mendasar sudah. Kan di Kota Bandung tidak ada lagi yang yang blank spot. Sekarang sudah 5G, sekarang sebentar lagi kita ducting gitu ya. Internet taman kita fasilitasi gitu. Itu kira-kira jadi ada smart city itu bukan kita memikirkan wah ini kota ini canggih, kota ini sudah tidak ada kemacetan, kota ini sudah tidak ada kejahatan dan sebagainya ya. Kalau berpikir seperti itu, ternyata Amerika yang begitu canggih dengan smart city-nya dan bukan menuju lagi, tapi kota smart. LA kan kebakaran sampai habis. Itu padahal dia sudah memakai teknologi ketika dia
kebakaran si hidranya berfungsi di mana-mana. Nah, jadi ya memang enggak bisa sempurna menghilangkan berbagai masalah, tapi bisa kita meminimalisir masalah tersebut. Ya, gitu. Nah, di Kota Bandung untuk penerapan terhadap 6 komponen tadi Smart City, tantangan dan yang dihadapi serta kendalanya. Gitu. Kendala ya. Jadi saya senangnya karena kan kalau berbicara Smart City itu pasti yang bekerja itu pentahelik. Ya. Tidak hanya pemerintah. Ada unsur swasta. Ada unsur swastanya, akademisinya, medianya, termasuk media itu pentahelik. Masyarakatnya. Nah, ini semua sepertinya beriringan, gitu. Apa pernah Kominfo membangun tower ya, seperti di kabupaten kota lain kan banyak blank spot, ya. Karena kurangnya jaringan. Di Kota Bandung kan tidak pernah pemerintah bikin tower. Yang bikin tower adalah pihak swasta. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyalurkan jaringan internet ke pelosok-pelosok kampung. Jadi memang sudah bersinergi. Dunia akademisinya sangat membantu kami di pemerintahan. Teknologi baru selalu kami berdiskusi bagaimana penggunaan metaverse, blockchain, AI dan lain sebagainya. Masyarakat medianya kan sangat terbuka sekali. Ya, kita bekerja sama dengan media supaya bisa mensosialisasikan program, masyarakatnya melek. Ya. Nah, sebenarnya kita punya potensi untuk semakin berkembang nih si Smart City ini, gitu. Ya. Jadi terhadap penerapan itu tentunya dengan ya keseimbangannya harus sarana prasarana dong ya. Nah itu sarana prasarana. Sejauh ini di Kota Bandung bagaimana? Sarana prasarana kalau kait dan jaringan kan sudah tidak ada problema, sudah tidak ada masalah, masyarakat bisa menikmati internet di semuanya. Nah, yang memang harus kita siapkan adalah karena internet ini kan kebutuhan sekarang nggak ada ya, kita bekerja, kita apapun ya, kita selalu berhubungan dengan smartphone. Pesan makanan smartphone, mau pergi lihat peta, mau ngaji lihat Al-Quran digital, apalagi mau makan GoFood. Sudah dienakan hidup ini sekarang ya. Dalam genggaman satu tangan, mau mendapatkan pelayanan pemerintah, tinggal pijit aplikasi ya. Apa yang masyarakat yang harus kita siapkan ini dalam rangka mengurangi kos masyarakat, saya kira ini harus kita pikirkan untuk internet gratis buat masyarakat. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Ya. Kalau tidak salah sempat beberapa waktu belakang kantor RW di Kota Bandung pun pernah 600 ada kantor. Fasilitas. Ya? Ada fasilitas. Layanan itu. Ada fasilitas dan sekarang pun ada. Tapi itu sifatnya CSR dari pengusaha. Saya suka menghimbau kepada pengusaha internet, itulah yang kelewati jalur dia, kantor RW-nya dikasih, mesinnya dikasih, pos rondanya dikasih. Itu kita juga dari salah satu provider internet kita mendapatkan gratis itu. Hanya memang untuk dari pemerintah ini yang memang belum. Jadi kita harus pikirkan juga nih, kalau misalnya ada kesiapan anggaran, pemerintah memberikan free wifi untuk masyarakat. Itu bisa mengurangi beban masyarakat. Itu bisa meningkatkan perekonomian. Itu bisa meningkatkan pendidikan. Benar nggak? Ya, karena smart kecerdasan. Iya, orang kan cari orang cari informasi, itu bisa mengurangi polutan. Kenapa? Karena masyarakat sudah selesai dengan handphone gitu. Iya, dianalogikan satu kata tuman ya, tuntas dalam satu genggaman. Itu melalui smart ya. Iya. Nah, kalau kita lihat di mana sih kekuatan Bandung di dalam Smart City ini ya? Ini tadi kan udah disinggung. Dari 6 dimensi itu mana yang paling kuat? Apakah ekonominya, apakah sosialnya, atau livingnya? Branding gimana branding? Saya tuh. Branding sih mana yang kira-kira mana yang bisa mengalahkan Kota Bandung sebagai Paris Van Java, kota Asia, Afrika, kota kembang. Malah sekarang katanya kota 1000 bintang apa? 1000 bintang ya. Karena tempat-tempat pendidikan para bintang ada di itu brandingnya udah. Hanya yang paling kuat di Bandung tuh ya, ini bukan menurut saya tapi hasil penilaian ya. Ini IGAF-nya, Electronic Government-nya. Jadi pemerintah
itu sudah bertransformasi dari manual ke digital. Nah, itu yang paling kuat. Nah, SPBE-nya juga mengalami peningkatan yang signifikan. Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang merupakan bagian daripada Smart City itu. Nilainya sekarang ada peningkatan dari 3,9 menjadi 4,59. Nah, itu terbaik ya. Memuaskan ya. Memuaskan. Satisfaction. Ya, banyak kekurangan-kekurangan, tapi itulah realita. Jadi bahwa kita mendapatkan apresiasi dari pemerintah kota, walaupun saya bilang bukan tujuan utama. Tujuan utama kita adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau kita dapat apresiasi, itu bonusnya. Ya. Gitu. Ya. Oke, satu sisi kemajuan teknologi ini begitu mencerdaskan, begitu menggampangkan urusan. Memudahkan. Ya, terpantau juga sampai ke pelayanan di Kota Bandung ini tingkat kelurahan sudah berbasis elektronik. Malah kemarin ada salah satu universitas swasta nih, ya saya sebutkan aja maaf, di Universitas Sangga Buana, kalau tidak salah membantu salah satu kelurahan di Pasir Layu, Kecamatan Cibenying Kidul, membantu dalam pola penerapan menciptakan suatu inovasi apa sih sistem informasi apa sih SIM-nya seperti itu. Nah, itu bagian daripada pentahelik juga kan. Nah, ini membuktikan bahwa memang pentahelik di Kota Bandung sudah berjalan ya. Iya, betul. Nah, kemudian karena ini kemajuan zaman secara elektronik dengan konvensional bagaimana nih? Berarti tergerus dong tenaga kerja gitu loh. Ya. Bagaimana? Nah, ini dampak dari ada pengaruhnya nggak? Ada, harus ada. Harus secara persentasenya. Kalau misalnya kita menerapkan Smart City, menerapkan IGAP, menerapkan SPBE tanpa mengurangi ATK, tanpa mengurangi sumber daya manusia, itu kan tidak efisien. Karena kuncinya Smart City dan SPBE adalah layanan yang paripurna dengan inovasi menghasilkan efisiensi. Ya, itu kunci utamanya. Nah, dulu mungkin kalau kita bikin surat nih ya, surat satu harus konsep. Konsep ketik salah. Udah konsep kemudian harus diantar, harus tanda tangan ya. Diantar gitu. Kalau sekarang tinggal approve. Kalau approve sekarang berarti kurir sudah berkurang. Efisiensi waktu, tenaga, pikiran, biaya. Nah, kita berharap dari biaya itu kurangi ATK. Jadi kami di Diskominfo mengurangi ATK, mengurangi cetakan. Jadi kalau kita mau sosialisasi dengan pamflet, saya coret tuh. Ngapain? Lebih maksimal kita pakai media sosial. Lebih maksimal kita bekerja sama dengan PWI. Lebih maksimal kita bekerja sama dengan media, pakai media sosial. ATK kita kurangi. Begitu juga SDM. Kita kurangi juga. Itu mengurangi beban pemerintah. Kita alihkan yang tadinya untuk belanja hal-hal yang seperti itu, kita alihkan untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Kita perkuat servernya. Kemudian kita amankan servernya, kemudian kita bikin aplikasi yang bagus, yang bisa dirasakan masyarakat gitu. Jadi dialihkan, karena memang begini, si teknologi itu memang mahal, tapi di awal modalnya mahal di awal, tapi kesananya dirasakan sangat memudahkan, bisa mengefisienkan waktu, biaya, tenaga dan lain sebagainya. Itu hanya di awalnya saja, gitu. Efisiensi tenaga ya. Ya itulah dampak kemajuan zaman antara yang sudah berbasiskan teknologi secara elektronik. Nah, konvensional kan akhirnya tergerus nih. Iya. Secara sumber daya manusianya ini, maaf nih, ASN di Kota Bandung jadi dalam bekerja otomatis akan terkurangi. Ya kan? Nah, terus kemudian secara hasil nih, sekarang kalau secara presentasi menurut Pak Kadis nih, ada enggak hasil antara perbanding ini yang layanan secara elektronik dengan konvensional? Konvensional masih ada atau belum? Atau sudah tidak ada? Atau... Kalau sekarang tenaga administrasi udah nggak ada. Jadi sekarang tenaga yang ada itu misalnya tenaga ahli grafis, ahli analisis, ahli rilis. Nah itu mungkin ke depan juga bisa nggak ada ya? Karena dengan berkembangnya AI gitu. Sekarang tenaga administrasi sudah nggak ada, Pak. Dengan nomorin surat, karena semua serba otomatis, ngantar surat udah nggak ada gitu.
surat undanganmu sudah melalui surel ya. Surel, tanda tangan, ya. Tinggal pakai jempol masukin ini udah beredar tuh semua gitu. Ya. Tuman ya, tuntas dalam satu genggaman. Ya memang manusia harus berinovasi nih kalau mau dia bekerja dimanapun, termasuk di dunia pemerintahan. Mungkin saja yang ahli grafis untuk media sosial suatu saat kan berubah juga, diganti juga. Karena dengan ada kecerdasan intelijen ya. Ahli rilis, kita bikin rilis kan tinggal masukin datanya, AI aja yang kemudahan, namun masalah originalitasnya nih. Nah, masalah originalitas. Pak Kades, silakan. Iya. Minum dulu. Kembali lagi ke yang tadi, pembanding antara yang elektronik dengan konvensional. Secara hasil yang dirasakan saat ini di Kota Bandung bagaimana? Terus kemudian tentunya kalau presentasi tinggi banget. Kita bicara di ini aja ya, kayak di Diskominfo, karena saya nggak bisa justifikasi yang lainnya. Kita itu kan punya IKU, indikator kinerja. Misalnya Diskominfo, SPB-nya harus di angka 3, 4 gitu. Nah, kami dengan menerapkan teknologi ini, IKU kami tercapai, malah melebihi target, gitu. Ini yang kami rasakan. Tapi tadi harus benar ya, karena teknologi juga bisa disalahgunakan ya. Itu bisa disalahgunakan, harus benar juga, dan memang harus sesuai dengan perencanaan. Nggak bisa sekarang, sebelum ada SPB, sebelum ada Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang SPB, kita membangun teknologi saka hayangnya bikin aplikasi gitu. Saat itu di tahun 2018 ya. Bikin comment center, bikin segala macam. Ternyata setelah ada SPB tidak seperti itu bangun teknologi. Harus ada dulu kebijakannya, harus ada perwalnya nih, harus ada perdanya, harus ada perwalnya. Supaya apa? Supaya berkelanjutan. Ya orang sih naik mobil, kalau nggak pakai aturan kan celaka ya. Ada dilarang stop, dilarang belok, ada lampu merah. Nah, SPB pun seperti itu. Ada arsitekturnya. Kita bangun rumah nggak ada arsitektur, ada rambu-rambunya. Itu harus wajib. Infrastrukturnya, apa infrastrukturnya yang harus didahulukan? Jaringannya, servernya dan sebagainya. Kemudian manusianya, datanya, aplikasinya, itu harus beriringan, harus bersinergi. Nggak bisa kita cerita harus bangun aplikasi semua. Aplikasi ini. Nah hijikeun aku mah integrasikan. Mengintegrasikannya seperti bagaimana gitu ya? Iya, nyimpen barangnya, datanya di mana? Kan kita harus punya server yang kuat. Nah, kalau dalam SPB tidak seperti itu. Kita harus bikin kebijakannya, bangun infrastrukturnya, bikin pengamanannya, ada auditnya, ada manajemennya. Terakhir ada layanannya. Keren lah kalau kita berbicara tentang SPB. Jadi nggak bisa serampangan kita membangun teknologi gitu. Karena kalau dulu kan itu pokoknya yang keren itu yang punya command center. Pokoknya yang keren itu yang punya aplikasi. Sekarang nggak seperti itu. Ya, seperti masa lalu lah di setiap kecamatan ada aplikasi. Ya, bukan itu apa? Command center. Ya. Nah setelah hadirnya Perpres itu nggak boleh Pak. Kita bangun command center, apakah sesuai dengan perwalnya? Apakah sesuai dengan arsitekturnya? Nah kalau tidak jangan dipaksakan, karena akan jadi mubazir. Nah bikin aplikasi, apakah sesuai dengan rencana kita, peta rencana? Apakah bisa diintegrasikan? Apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Itu pertanyaannya banyak. Jadi kalau dengan SPB pasti terarah gitu. Itu yang dinilai tiap tahun, keterarahan, sesuai dengan rencana, sesuai dengan arsitektur, itu yang dinilai oleh pemerintah pusat. Ya, inovasi Smart City ini yang di Kota Bandung yang terdiri dari 6 kabupaten ini terhadap publik sudah sampai merata nggak diketahui? Karena kan infrastruktur Smart City itu kan tidak hanya berbicara IGAP ya. Berbicara tentang bagaimana kita mengatasi banjir, berbicara bagaimana tentang mengatasi kemacetan, sampah dan lain sebagainya, sampah dan sebagainya, berbicara tentang kesehatan,
apakah dana kesehatan itu sudah dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak? Apakah layanan-layanan online itu sudah dipakai atau belum oleh masyarakat? Itu juga yang menjadi PR kita. Nah, sementara ini saya selalu kami Pak Wali, Pak pimpinan kami selalu mengatakan bahwa kantor yang bagus itu bukan kantor yang antri penduduknya, tapi kantor yang sudah selesai menggunakan online gitu. Si warga tidak mengeluarkan duit untuk datang ke. Nah, sekarang saya kira rata-rata sudah seperti itu. Mencari informasi tidak harus ke Diskominfo, tidak aja di bandung.go.id. Seminggunya itu sampai 1.500 orang tuh yang membuka website bandung.go.id. Nah, itu ingin ditanyakan nih, karena namanya Dinas Komunikasi Informasi. Apakah dari 26 OPD ini terpusat data segala macam informasi dari Dinas Komunikasi? Harus. Termasuk wilayah? Harus wajib. Jadi cara membangun aplikasi sekarang itu harus rekomendasi dari Diskominfo. Istilah satu pintu bagaimana nih? Maksudnya gimana? Karena begini, terkait dengan profesi jurnalis nih, bila di lapangan, maaf, yang namanya lurah ataupun camat atau di OPD tentunya ada berkegiatan yang ingin terpublis. Tapi manakala itu kadang-kala info satu pintu itu bagaimana? Oh iya, informasinya jenis apa dulu? Kalau informasi terkait kegiatan ya memang ada di kami di PPID. PPID itu ada PPID utama dan PPID pembantu. Kalau informasi ya, jadi permohonan informasi itu integrasi masuk ke PPID utama. Dari kami meminta ke PPID pembantu. Nah, yang menjawab pada permohonan informasi adalah PPID utama. Itu pun sudah pakai aplikasi, namanya Simonik. Ya, gitu. Itu inovasi Simonik ya? Simonik. Apa itu Simonik? Sistem informasi apa ya? Niknya pokoknya elektronik aja. Elektronik aja. Nah, kalau bicara kehumasan, ya memang kan undang-undangnya beda lagi ya. Nah, setiap pejabat harus bisa mempertanggungjawabkan depan, termasuk ke media. Ya kalau ditanya wajib menjawab gitu. Itu beda kalau dunia media, beda dengan dunia PPID tadi gitu. Ya. Jadi kalau birokrasi ya ada rambu-rambu tersendiri ya. Iya. Kalau untuk mempublis itu. Ya karena terkait dengan kegiatan di lingkarannya itu. Iya, betul. Nah, kalau masalah ininya untuk kan ada KIP, Keterbukaan Informasi Publik. Oke. Itu bagaimana? Apa yang kita tutup sekarang nggak ada. Silahkan buka websitenya PPID. Silahkan buka yang namanya bandung.go.id. Tidak boleh ada yang ditutupi. Anggaran, apalagi anggaran, administrasi yang lain harus buka. Kecuali yang dikecualikan. Apa itu? Yang dikecualikan misalnya nama pribadi, alamat saya, nomor telepon saya kan itu pribadi. Tapi kadang soal angka juga ada yang di ini kan? Oh nggak boleh itu. Ada yang tidak dipublis. Gitu. Enggak, coba lihat di PID Bandung itu sudah ada semua. Gitu. Banyak juga yang nanya saya. Saya jawab buka aja di Bandung.id atau di PPID. Kalau disembunyikan saya bisa kena. Gitu. Saya bisa kena. Gitu. Saya kira udah ada. Mereka tahu misalnya pihak-pihak ketiga yang mau membantu membangun Bandung itu lihatnya dari website kami. Gitu. Tapi pada saat misalkan ada yang pengen tahu, ketika klik tidak ngeblok nggak? Nggak ada ngeblok. Nggak misalkan hanya mungkin gini, kemana mencarinya ya itu. Kira-kira kita punya Instagram namanya PPID cari, kita punya 112 bisa ditanya, kita punya lapor layanan aspirasi online. Itu lapor itu efektif. Kalau misalnya ada nanya tentang informasi, kemudian tidak diberikan, dibukakan, kan itu ada aturan harus 14 hari kerja. Dan kita bisa di PTUN kan kalau informasinya ditutup. Hanya memang ada timeline-nya. Ada yang 7 hari kerja, ada yang 14 hari kerja, dan sekarang itu nggak perlu orang ketemu orang. Bisa melalui aplikasi, bisa melalui media sosial, bisa melalui lapor gitu. Dan nggak diwajibkan untuk ketemu orang. Silahkan buka layanan-layanan informasi kami. Kami itu membuka gerai misalnya di mall pelayanan publik. Nah, di situ ada gerai kami. Di Jalan Cianjur ya. Nah, itu ada PPID. Tapi kalau informasi yang lainnya saya ada di ppid.co.id. Nggak ada saya kira yang di semua rekon ada ya? Kalau yang ada di Jalan Cianjur. Jalan Cianjur. Ya, itu untuk lebih mempermudah lagi keterbukaan.
Memang kami mengutamakan karena sesuai dengan Ombudsman kemarin, ya saya lebih mengutamakan online. Jangan orang ketemu orang gitu. Kalau orang ketemu orang biasanya ada negosiasi, termasuk layanan, ada pungli ada. Tapi kalau online kan transparan kita. Apa yang mau disembunyikan dari online kan nggak susah gitu. Karena apa itu Ombudsman sampai ke Diskominfo seperti itu? Ya, ya memang itu. Jadi kita mengutamakan layanan, apalagi sudah Smart City, apalagi sudah SPBE, itu online kita ditingkatkan gitu. Web kita harus bagus, harus bisa dibuka, tadi tidak ada yang diblok dan sebagainya. Gitu. Tadi ada yang masih kurang sedikit terjawab. Menggeruskah ASN-ASN terhadap pelayan ini? Menggeruskah? Kayak gimana? Ya otomatis dengan layanan ini kan serba smart. Sementara kan si tenaga ASN itu kan. Ya ini sebuah keniscayaan ya, dampak. Iya, misalnya tenaga administrasi yang dulu banyak tenaga administrasi, sekarang dialihkan ke tenaga fungsional, tenaga ahli gitu. Administrasinya udah selesai dengan teknologi tadi. Gitu. Pasti bukan menggerus ya. Jadi kebutuhannya beralih. Gitu. Seperti kami di Diskominfo yang kami butuhkan apa sih? Tenaga ahli programmer, tenaga ahli kehumasan, tenaga ahli keamanan informasi, begitu. Oke. Nah itu masih dalam kaitannya di Smart City nih. Sejauh ini yang nyata di Kota Bandung, banyak sih orang sudah merasakan. Akan lebih ditingkatkan atau yang tidak ada, misalnya seperti yang tadi saya sampaikan, dulu kan di kantor RW itu sempat ada. Tapi kata Pak Kades itu kan dari hasil CSR. Untuk lebih memudahkan pelayanan masyarakat langsung dari bawah. Adakah nanti inovasi dari Diskominfo Kota Bandung untuk ada lagi layanan? Oh ya, kami ya baru ngobrol-ngobrol ya sama ini kan kalau fungsi penganggaran itu ada di Dewan kan. Saya sampaikan ke Pak Dewan, ke yang terhormat bahwa yang dibutuhkan itu masyarakat pasti internet. Karena apa? Karena layanan-layanan kita sudah berbasis online. Gitu. Dan kebutuhannya kan timbal balik, kita butuh data. Gitu. Data stunting, data kependudukan yang isinya masyarakat. Nah, masyarakat nggak bisa bergerak kalau tidak ada pulsa. Gitu. Dan pulsa itu pasti, bandwidth itu pasti lebih murah kalau sistemnya gelondongan daripada parsial. Gitu. Ya, tadi Pak Kadis mengatakan inovasi Simone. Ada nggak inovasi lain di Diskominfo? Ada. Apa? Jadi setiap OPD itu kan mempunyai aplikasi masing-masing ya. Nah, kalau mencarinya kan susah. Kalau harus menghafalkan satu-satu susah. Yang Kominfo bangun, inovasinya adalah membangun satu portal yang namanya Sadayana. Nah, dalam portal Sadayana itu layanan-layanan kependudukan, layanan perizinan, layanan kesehatan, pendidikan, dan informasi-informasi Pemkot itu ada di sana. Gitu. Nah, sekarang Pak Kadis, pandangan realitas yang nyata terhadap pers di Kota Bandung bagaimana? Termasuk kalau misalkan masuk dalam 6 komponen Smart City ini, pers ini masuk di mana? Oke. Nah, pers itu merupakan unsur yang paling penting dalam pemerintahan, dalam program Smart City, karena masuk dari salah satu pilar dari pentahelik tersebut. Kita ya memang ada sekarang media sosial ya, yang dulu bikin TV kan susah ya, sekarang kita punya YouTube sendiri. Tapi menurut saya pers juga masih kita butuhkan untuk menyampaikan berbagai macam program, karena saling mengisi gitu ya. Orang ya media sosial terlalu berseliweran, tapi tingkat akurasinya pasti ada di dunia media yang pasti cross and ceknya pasti berjalan gitu. Kalau media sosial kan kadang-kadang banyak hoaxnya. Jadi kami dari pemerintah saya kira sangat membutuhkan dunia media untuk tadi sosialisasi dan control and balance. Itu. Oke, Pak Kadis mengatakan masih membutuhkan ya. Namun pada kenyataannya mungkin saat ini sepertinya karena Diskominfo juga sudah suatu punya layanan medsos dan sebagainya, sepertinya agak kurang membutuhkan gitu loh. Karena dengan sudah adanya fasilitas medsos itu Kominfo. Tapi Pak Kadis mengatakan masih
Masih membutuhkan. Kan medsos itu hanya satu bagian saja dari dunia dunia sosialisasi, dunia komunikasi. Masih banyak cabangnya yang harus kita sama-sama akomodir, saling mengisi gitu. Ya, ya pandangan ini ya Pak Kadis terhadap pers oke. Jadi intinya membutuhkan ya. Meskipun sudah ada layanan medsos ataupun inovasi lainnya yang 6 komponen itu ya, Smart City. Baik Pak Kadis, ini dirasa mungkin apa yang disampaikan Pak Kadis tentang komunikasi dan informasi di Kota Bandung, tentang apa sih yang lebih memberikan pelayanan ke publik sudah tersampaikan. Nah, barangkali sekarang Pak Kadis ada statement untuk seluruh warga Bandung. Oke, warga Bandung ya, karena kita sudah mentransformasikan dari manual ke digital, saya kira silahkan manfaatkan semua layanan-layanan digital yang ada. Nah, supaya kita bisa menghemat waktu, menghemat tenaga, menghemat segalanya, silahkan manfaatkan layanan-layanan digital yang ada di OPD. Ada kependudukan, ada perizinan, ada layanan informasi yang namanya PPID tadi ya. Nah, itu untuk teman-teman media, kami sangat berharap bisa berkolaborasi dengan kami. Selain untuk bersosialisasi ya tadi sebagai kontrol kami. Tadi kalau misalnya ada yang ditutup-tutupi dan itu merupakan ranah keterbukaan informasi, silahkan laporkan kepada kami. Gitu. Terima kasih. Ya, baik demikian warga Bandung obrolan bersama yang terhormat Pak Yayan Ahmad Riliana Esos MSI. Beliau ini menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung, di mana telah tersampaikan tentang welcome-nya Dinas Komunikasi Informasi Kota Bandung kepada warga Bandung semua terhadap informasi dan layanan apapun sudah ada di Diskom Info Kota Bandung, termasuk yang menjadi catatan adalah Diskom Info pun mengatakan melalui Pak Kadis masih membutuhkan pers. Demikian, billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.